Renungan pagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan judul pengaku bagi umat manusia. Kemudian pintu gerbang kota Allah terbuka lebar-lebar, dan rombongan malaikat-malaikat memasukinya di tengah gema musik gembira. Di sanalah terdapat tahta, dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Di sanalah terdapat kerubium dan serafim, panglima bala tentara malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh, berhimpun bersama-sama. Majelis sorga yang di hadapannya bintang gejora telah menuduh Allah dan anaknya. Wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang tidak berdosa, yang atasnya setan telah bermaksud mendirikan kerajaannya. Semuanya ada di sana, hendak menyambut penebus. Mereka ingin memperingati kemenangannya dan memuliakan raja mereka. Tetapi diberinya isyarat kepada mereka untuk mundur. Belum waktunya. Sekarang ia tidak dapat menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan. Ia memasuki hadirat Bapanya. Ia menunjuk pada kepalanya yang luka, lambungnya yang ditusuk, kaki yang cacat. Ia mengangkat tangannya yang dalamnya terdapat bekas paku. Ia menunjuk kepada tanda kemenangan. Ia mempersembahkan seberkas yang diunjuk kepada Allah. Mereka yang dibangkitkan dengan dia sebagai wakil-wakil dari rombongan orang banyak, yang akan keluar dari kubur pada kedatangannya yang kedua kalinya. Ia mendekati Bapa, yang padanya terdapat kegembiraan karena seorang berdosa yang bertobat, yang bergembira atas seorang dengan nyanyian kegirangan. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh hikmat, bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Janji ini telah ditepati oleh Kristus ketika ia disalib. Ia berseru, "Sudah selesai." Ia menyapa Bapa. Perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya. Sekarang ia mengumumkan bahwa Bapa sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, oh Tuhanku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu sudah dipuaskan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Suara Allah kedengaran memasyurkan bahwa keadilan sudah dipenuhi. Setan sudah dikalahkan. Umat Kristus yang bekerja keras dan bergumul di bumi dikaruniakannya di dalam Dia yang dikasihinya. Perenungan kita, apakah penerimaan pengorbanan Yesus oleh Tuhan dan penaklukan iblis memampukan saya untuk berjalan dalam kemenangan setiap hari sampai Yesus datang. Buku ini dalam renungan pagi yang kita sudah bawakan tadi menceritakan bagaimana peristiwa The Great Controversy atau pertentangan besar antara setan dan Tuhan, di mana Yesus harus menyelesaikan tugas penebusan itu. Dan dia klaim miliknya untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Demikian juga setan ingin klaim milik dia untuk dibinasakan dengan dia. Dan tulisan ini memberikan satu kepastian kepada kita. Sebagaimana ungkapan Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa adalah maut. Seringkali kita berpikir bahwa maut ini adalah kematian.
Jadi lihat ini, banyak orang yang meninggal, itulah maut. Tapi di dalam ungkapan Roma 6 ayat 23 ini, dia bukan berbicara masalah kematian yang dialami manusia sekarang. Kalau yang dialami manusia sekarang, Yesus katakan mereka itu tidur, bukan mengalami maut. Karena dalam pengertian maut ini adalah kematian yang tidak akan ada kebangkitan. Itu maksud maut. Kematian yang kekal. Sudah tidak ada kebangkitan untuk hidup lagi. Dan itu nanti terjadi sesudah keadilan Tuhan terakhir. Penghakiman Allah, penalti dari penghukuman akhir itu dijalankan. Dan itu akan dilakukan bersama-sama untuk setan ketika mereka akan dibinasakan. Jadi ketika setan akan dibinasakan, dimusnahkan, sehingga setan akan mati, demikian semua pengikutnya. Orang-orang, kalau saya bilang orang jahat, itu sudah klasik. Dari dulu, dari masih saya anak-anak, saya sering dengar guru-guru agama kami, pendeta-pendeta, bilang katakan, semua yang mati orang-orang jahat. Itu klasik. Tapi kalau secara teologis, yang akan mati, mengalami maut, semua orang yang tidak mau bertobat. Bukan masalah orang jahat. Tapi banyak orang yang kelihatan baik. Mereka selalu melakukan kebaikan. Tapi mereka tidak pernah menerima anugerah Kristus. Mereka akan turut dibinasakan. Banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, dan juga agama-agama tertentu yang menolak anugerah pertobatan, menolak anugerah Kristus. Tapi mereka tetap melakukan kebaikan. Mereka pun akan dibinasakan. Karena Tuhan sendiri sudah katakan, perbuatan baik kita tidak menjadi jaminan kita ke sorga. Karena sorga itu adalah hak prerogatif Tuhan ketika setiap jiwa itu mau menerima anugerah keselamatan yang Yesus tawarkan. Menghargai pengorbanan Yesus di atas salib. Dengan kita menghargai Dia, artinya kita tinggalkan segala dosa kita tinggalkan segala karakter buruk kita tinggalkan semua itu. Dan itu yang disebut dengan bertobat. Kita berbalik dan menghargai Tuhan, mencintai Tuhan. Namun banyak orang Kristen yang hanya bergantung kepada perbuatan baik mereka, namun tidak pernah menyadari akan karakter kelemahan mereka sendiri. Sehingga mereka tidak pernah mau berubah. Mereka tidak mau pernah mau bertobat. Mereka akan turut dibinasakan bersama setan. Mengalami apa yang Roma 6:23 katakan. Mereka mengalami maut. Satu kematian yang tidak akan ada kebangkitan lagi. Dan itu adalah upah orang-orang yang tidak menghargai anugerah kasih Kristus. Yang mampu mengubah dia dari jahat kepada yang baik, dari salah kepada yang benar, dari kasar daripada kelemah lembutan, dari kebencian kepada pengampunan, dari kutuk kepada berkat. Semua anugerah yang diberikan Kristus tidak ada arti baginya. Dan akhir dari cerita hidupnya, dia akan mengalami maut. Satu kebinasaan yang Tuhan sendiri akan lakukan ketika dia akan binasakan dosa untuk terakhir kali.
semua orang yang ada di dalam dosa akan dibinasakan satu kali untuk selama-lamanya. Dan di situ kata firman Tuhan, di dunia baru tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi orang-orang jahat. Semua menjadi baru. Semua telah berlalu. Jadi tidak ada yang bicara ada neraka kekal. Orang masuk dalam neraka dan mereka terbakar kekal. Tidak ada cerita itu. Alkitab sudah katakan, semua telah berlalu. Semua dibinasakan. Satu kali untuk selamanya. Sehingga tidak akan ada lagi muncul benih-benih dosa sekecil apapun. Dan orang-orang benar menerima upahnya bersama juru selamat mereka yang mereka kasihi, yang mereka hargai. Ketika mereka di atas dunia ini, mereka merenung-renungkan dia saja. Di atas dunia ini mereka menghargai dengan segala perbuatan mereka. Sehingga nama Tuhan hidup dalam karakter mereka. Di dalam perjuangan hidup mereka di atas dunia ini. Biarlah berkat ini menjadi bagian saudara dan saya pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kita. Terlebih menyambut tahun baru 2025 di depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan doa tutup. Saya minta kesediaan. Tante Selfie, boleh Tante Selfie? Ya, saya Pak. Iya, doa tutup. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pertemuan kami di akhir tahun ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Kami akan memasuki di tahun baru Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu dengan kami Tuhan. Itulah yang kami harapkan Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta James dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Dengan keberadaan kami ini Tuhan. Tuhan, kami sangat lemah. Tuhan, Engkau selalu baik terhadap kami Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat dan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.